Halo semuanya, kami dari kelompok 6 dan kali ini kami akan mempresentasikan hasil perancangan ERD atau Entity Relationship Diagram kami, dan topik yang kami ambil adalah apotek. Saya Surya dengan NIM akhir 039. Saya Monica dengan NIM akhir 021. Saya Karen dengan NIM akhir 027. Oke, dan langsung saja ke pembahasan. Latar belakang. Apotek merupakan bagian penting dalam sistem pelayanan kesehatan karena menyediakan obat dan layanan kepada masyarakat. Namun, dalam praktiknya masih banyak apotek yang mengelola data secara manual, seperti pencatatan stok obat dan transaksi penjualan. Hal ini seringkali menyebabkan kesalahan seperti data tidak akurat atau sulit dicari kembali. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem informasi yang dapat mengelola data secara lebih efisien, terstruktur, dan terintegrasi. Selanjutnya ada permasalahan pengelolaan apotek manual. Yang pertama itu pencatatan data sering mengalami kesalahan. Dikarenakan sering mengalami kesalahan, penyebabnya itu banyak data transaksi masih dicatat di buku, rawan hilang atau memungkinkan salah pencatatan. Yang kedua ada stok obat sulit dipantau secara real time. Stok obat sering kehabisan atau kelebihan. Yang ketiga itu tidak ada integrasi data pelanggan dan transaksi. Data pelanggan dan transaksi tidak terhubung atau sulit dicari riwayatnya. Yang keempat, kesulitan melacak riwayat transaksi karena dicatat dalam buku, transaksi sulit dicari atau makan waktu. Yang terakhir, ada pelayanan kepada pelanggan menjadi lambat. Pelayanan juga lambat karena semua dikerjakan secara manual. Selanjutnya, tujuan perancangan ERD Sistem Informasi, di mana tujuan dari perancangan ERD ini adalah untuk merancang struktur basis data yang baik. Dengan ERD, kita bisa menentukan entitas seperti obat, pelanggan, dan transaksi. Yang kedua, menentukan hubungan antar data. Yang ketiga, menghindari data yang berulang. Yang terakhir, mempermudah pengolahan data sehingga sistem yang dibuat menjadi lebih efisien dan mudah digunakan. Selanjutnya ada manfaat perancangan ERD apotek. Yang pertama, memahami struktur data secara jelas. ERD membantu menggambarkan struktur database dengan jelas. Yang kedua, mengurangi kesalahan dalam pencatatan. Yang ketiga, mempermudahkan pengembangan sistem yang dibutuhkan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan transaksi sehingga membuat pengelolaan transaksi lebih cepat dan efisien. Yang terakhir, menyediakan informasi akurat dan terintegrasi. Data jadi lebih akurat dan saling terhubung. Selanjutnya, deskripsi mini-word sistem informasi apotek, yang dimana mini-word adalah gambar sederhana dari sistem yang akan kita bangun. Dalam sistem informasi apotek ini, semua data obat disimpan dalam sistem. Yang kedua, sistem transaksi penjual dicatat lengkap. Yang ketiga, data pelanggan dan supplier juga tersimpan. Dan yang terakhir, sistem dapat mengelola pembelian dan penjual obat. Dengan adanya sistem ini, mengelola apotek menjadi lebih terstruktur, akurat, dan efisien. Yang selanjutnya ada solusi dan tujuan sistem. Yang pertama, digitalisasi pencatatan data atau mengubah pencatatan manual menjadi digital. Yang kedua, pengelolaan data master secara terintegrasi, yaitu semua data, obat, pelanggan, transaksi itu menjadi terintegrasi. Yang ketiga, mengurangi kesalahan stok dan transaksi. Yang keempat, menyediakan informasi stok dan harga secara real time. Jadi kita bisa ngecek stok dan harganya secara real time. Yang terakhir, meningkatkan efisiensi kerja dan pelaporan transaksi. Selanjutnya,
entitas utama dalam sistem apotek. Yang dimana dalam sistem ini terdapat beberapa entitas utama, yaitu karyawan yang mengelola sistem, pelanggan yang membeli obat, produk utama yang dijual, supplier, penyedia obat, penjual, transaksi yang terjadi, detail penjual, supplying. Setiap entitas ini saling berhubungan dan akan digambarkan dalam IRT. Selanjutnya ada atribut setiap entitas. Entitas karyawan memiliki atribut yaitu ID karyawan sebagai primary key, lalu ada nama, alamat, dan nomor telepon. Yang kedua ada entitas pelanggan memiliki atribut ID pelanggan sebagai primary key, nama, jenis kelamin, dan alamat. Lalu yang ketiga ada entitas obat memiliki atribut ID obat sebagai primary key, nama obat, jenis obat, harga obat, dan stok. Lalu entitas yang terakhir yaitu entitas supplier memiliki atribut ID supplier sebagai primary key, nama supplier, alamat, dan nomor telepon. Selanjutnya ada struktur atribut untuk transaksi. Pada entitas penjualan, terdapat ID penjualan sebagai primary key, lalu ID karyawan dan ID pelanggan sebagai foreign key yang menghubungkan ke entitas karyawan dan pelanggan, serta atribut tanggal dan total transaksi. Yang kedua ada detail penjualan memiliki ID detail sebagai primary key, lalu ID penjualan dan ID obat sebagai foreign key, serta jumlah dan harga sebagai rincian transaksi. Lalu ada entitas supplying memiliki ID supply sebagai primary key, kemudian ID supplier dan ID obat sebagai foreign key, serta tanggal, jumlah obat, harga obat, dan total pembayaran. Selanjutnya, relasi antar entitas. Relasi antar entitas dalam sistem informasi apotek menyangkut beberapa hubungan penting, di mana karyawan ke penjual berelasi one to many, yang dimana satu karyawan dapat melayani banyak transaksi penjual. Yang kedua, pelanggan ke penjual berelasi one to many, di mana pelanggan berelasi ke penjual, maksudnya pembeli pelanggan dicatat sebagai penjualan oleh karyawan. Yang ketiga, penjualan ke detail penjualan berelasi one to many, di mana satu struk penjualan berisi rincian dari berbagai jenis obat yang dibeli. Yang keempat, obat ke detail penjual berelasi one to many juga, di mana satu jenis obat bisa muncul di berbagai rincian transaksi pelanggan yang berbeda. Yang kelima, supplier ke supplying berelasi one to many, di mana satu pemasok atau supplier bisa mengirimkan banyak stok obat ke apotek. Yang terakhir, obat ke supplying berelasi one to many, di mana menjelaskan riwayat pemasok untuk setiap jenis obat yang masuk ke gudang. Pentingnya relasi antar entitas. Memahami relasi antar entitas sangat penting untuk menjaga integritas data dalam sistem informasi apotek. Hubungan yang jelas antar entitas membantu dalam meminimalkan redundasi dan memastikan efisien dalam pengolahan data dan serta transaksi yang terjadi dalam sistem. Oke, tadi teman-teman saya sudah membahas mengenai mulai dari atribut sampai dengan relasinya. Di sini kami tampilkan gambaran seperti apa sih ERD-nya. Boleh di zoom sedikit. Ya, agak scroll ke bawah nggak apa-apa, biar semuanya kelihatan. Oke, pelan-pelan, teman. Ya, sudah semuanya. Kami tegaskan lagi di ERD ini, sistem ERD ini sudah ada beberapa entitas.
mulai dari karyawan, penjualan, pelanggan, detail penjualan, obat, supplying dan supplier yang saling berhubungan dan terintegrasi. Mulai dari karyawan yang berperan dalam menangani transaksi penjualan, dilanjutkan dengan pelanggan yang merupakan pihak yang melakukan pembelian. Di sini kenapa dikatakan pelanggan seperti membeli penjualan? Ini artinya ketika pelanggan membeli atau melakukan suatu transaksi dicatat sebagai penjualan gitu. Nah, penjualan tersebut juga memiliki detail penjualan gitu. Jadi rincian dari ID penjualan akan ditampilkan di sini, obat-obat aja sih berapa kuantitinya dan segala macamnya. Nah, dan selain itu ada supplier juga, berfungsi sebagai penyedia obat yang melakukan transaksi pengadaan melalui entitas supplying. Nah, selayaknya detail penjualan dari supplier juga detail atau rincian dari apa yang obat yang disuplai itu kita lakukan di entitas supplying tuh. Nah, relasi antar entitas ini juga kebanyakan one to many seperti yang dijelaskan oleh teman-teman saya. Adapun atribut-atribut turunan seperti total bayar dan total pada entitas penjualan, dan total bayar pada supplying. Kenapa kami pakai atribut turunan? Karena diperoleh dari hasil perhitungan sehingga tidak perlu disimpan secara langsung dalam basis data agar menghindari redundansi seperti yang dikatakan oleh teman-teman saya tadi. Dan secara keseluruhan ERD ini telah dirancang baik karena mampu menggambarkan hubungan antar data secara jelas dan sistematis. Struktur ini juga membantu menghindari redundansi, menjaga konsistensi data, serta mendukung pengembangan sistem informasi apotek yang lebih efektif dan efisien. Sekian, next. Di zoom out. Ya, sekian dari presentasi kali ini. Kesimpulan yang bisa kami ambil adalah mulai dari perancangan ERD atau Entity Relationship Diagram di sistem informasi apotek dapat membantu menggambarkan struktur basis data secara jelas dan terorganisir sehingga hubungan antar data lebih mudah dipahami, dan nanti ketika kita mengeksekusi menjadikan suatu aplikasi real nanti lebih jelas apa yang kita perlukan dan ataupun apa yang kita tidak perlukan. Dengan struktur yang sistematis, setiap entitas dan relasi saling terhubung dengan baik sehingga dapat mengurangi redundansi dan menjaga konsistensi data. Nah, selain itu juga ERD ini juga memberikan gambaran alur sistem secara menyeluruh, mulai dari pengelolaan data hingga transaksi penjualan dan pengadaan stok. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan dalam presentasi ini. Saya Surya, mewakili teman saya Sharon dan Monica, mengucapkan terima kasih.